sehingga mereka mampu mengemas kebatilan itu seolah-olah benar, baik dengan perkataannya maupun dengan program-program yang mereka lakukan. Ini yang semua dengan qaulul ghurur. Ya. Jadi ditipu manusia itu ya dengan kebatilan, tapi manusia itu nggak merasa itu batil, itu salah. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukannya benar. Ya. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, seandainya Allah menghendaki, ya mereka tidak akan melakukan perbuatan itu. Kalau bisa menghentikannya langsung, gitu ya. Fadarhum wa ma yaftarun, ya. Maka ya biarkanlah mereka bersama dengan apa yang mereka lakukan dengan kebohongan yang diada-adakan itu. Yang jelas nanti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi memang ada ya orang-orang yang memusuhi Islam, yang mereka memerangi Islam sebagai agama hak, ya, dengan kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan. Nah, asyirah bainal haq wal batil, pertarungan yang hak dengan yang batil ini seyogyanya itu sudah terjadi semenjak zaman Nabi Adam, semenjak manusia diciptakan. Itu sudah mulai terjadi pertarungan ya antara hak dengan batil itu semenjak iblis ya tidak mau tunduk ya menghormati Adam ketika Allah memerintahkannya kepada mereka ya. Nah kemudian akhirnya karena sikap iblis yang membangkang ini terhadap perintah Allah, akhirnya mereka menjadi makhluk yang dilaknat ya, yang dikutuk oleh Allah dan kemudian diusir dari surga ya. Sebenarnya Adam juga melakukan kesalahan ya. Ya, setelah itu kan kemudian iblis menyatakan kepada Allah, karena engkau telah mentakdirkan aku menjadi makhluk yang terkutuk, yang terlaknat, maka tangguhkanlah aku sampai yaumul ba'ats, sampai yaumil akhir. Maksudnya usianya. Kemudian Allah menyatakan, baik, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya sampai yaumil akhir. Lalu bukannya berterima kasih, malah kemudian apa yang dilakukan oleh iblis setelah mendapat jawaban dari Allah itu, karena engkau telah menangguhkan umur kami sampai yaumil akhir, maka kami akan menyesatkan manusia, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan maupun samping kiri mereka. Dan engkau akan menyaksikan bahwa mereka banyak yang tidak bersyukur kepadamu. Artinya iblis yakin bahwa nanti upayanya akan berhasil. Nanti banyak manusia yang bisa disesatkan, cuma sebagian kecil saja manusia nanti yang selamat dari tipu daya iblis. Yang dimaksud tidak bersyukur ini maksudnya mereka akan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kenapa iblis dendam terhadap Adam? Padahal yang menghukum iblis adalah Allah, ya. Karena Adam juga sebenarnya melakukan kesalahan, ya. Kesalahan yang sama kan? Dia melanggar larangan Allah, ya, untuk mendekati pohon kuldi, ya. Karena dibujuk oleh iblis, akhirnya terbuai, ya, terbujuk, lalu akhirnya dimakanlah buah kuldi itu, lalu Adam pun kemudian diusir oleh Allah dari surga. Tapi bedanya dengan iblis, ketika kemudian
Adam menyadari bahwa itu salah, maka apa yang dilakukan oleh Adam? Nabi Adam bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan tobatnya Adam itu diterima oleh Allah dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ya. Nah, itulah bedanya Bani Adam atau manusia dengan iblis, ya. Jadi iblis ketika melakukan kesalahan mereka tidak bertobat, ya. Sedangkan manusia ketika melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa kembali kepada kebenaran, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak itulah kemudian terjadi pertarungan, ya. Iblis berusaha untuk terus menyesatkan manusia dengan kebatilan-kebatilannya, dan manusia dengan bimbingan wahyu Allah berusaha untuk mempertahankan kebenaran yang, ya, diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, asyirah bainal haq wal batil ini, pertarungan antara hak dan batil ini terus, ya, akan terjadi sampai ila yaumil qiyamah, ya. Nah, jadi ini duduk perkaranya, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa musuh-musuh Islam itu? Ya, a'daul Islam itu siapa saja? Ya. Nah, setidak-tidaknya itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran ada 5 kelompok, ya, 5 kategori. Yang pertama adalah, ya, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini terbagi 2, yaitu Yahudi dan Nasrani. Berarti Yahudi dan Nasrani itu ada dua kelompok, ya. Dan Allah menyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 109 dan ayat 120, ya. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwasanya, ya, orang-orang yang Ahlul Kitab ini terus-menerus berusaha untuk memurtadkan umat Islam sampai umat Islam itu mau mengikuti mereka, ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena hasadan min indi anfusihim, karena kebencian yang tertanam di dalam diri mereka atau di dalam jiwa-jiwa mereka, ya. Kenapa mereka benci kepada Islam, kepada kaum muslimin, kepada orang yang beriman? Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah dahulunya juga umat yang menerima kitab dari Allah. Ya, kalau orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa, orang Nasrani umatnya Nabi Isa. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah, ya, berupa Taurat dan Injil. Kalau kita sama, ya, Al-Quran. Nah, namun masalahnya ketika para nabi mereka wafat, nah, para pemangku agamanya itu melakukan penyelewengan. Mereka merubah isi Taurat itu, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang disisipkan. Begitu juga dengan Injil. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, ya, kalau mereka diwafatkan yakinnya, ya, maka terjadi penyimpangan yang tadinya ajarannya tauhid menjadi trinitas, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Nah, makanya Allah turunkan Al-Quran untuk mengoreksi kesalahan mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Diutuslah Nabi Muhammad SAW oleh Allah sebagai Rasul terakhir dengan membawa kitab suci Al-Quran yang di dalamnya salah satunya adalah
untuk memberitahu ahlul kitab bahwa mereka telah salah jalan. Ayo balik. Kira-kira begitu. Ya. Nah, cuma manusia umumnya tabiatnya tuh kalau dikritisi, kalau dikasih masukan, senang apa emosi? Senang apa emosi? Emosi. Nggak usah jauh-jauh kita, karena dikasih masukan sama istri, betul Pak? Seringnya apa? Marah kita ya. Bukannya terima kasih ya, nggak, saya juga ngalamin misalnya. Ya, benar-benar istri itu ya. Tapi manusia itu begitu. Ya, kalau dikasih masukan, nah inilah ya. Akhirnya mereka menimbulkan kebencian, bukannya mereka berterima kasih kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Justru mereka benci. Karena benci akhirnya memusuhi. Karena mereka merasa bahwa mereka disalahkan. Ya, nah sekarang kan begitu yang muncul. Ya, Islam itu intoleran, ya, merasa paling benar. Ya, agama yang lain di salah-salahin, betul kan? Sama kan kira-kira? Nah ini wadah kasiru min alil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi hasan. Apa kemudian yang terjadi? Ya mereka wadah kasiru ini kalau dalam tafsirnya kebanyakan. Jadi mayoritas ahlul kitab itu berkehendak, berupaya untuk lau yarudunakum. Ini adalah lam taukid di sini ya. Kemudian diikuti dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan hari ini dan yang akan datang. Artinya selalu, nggak pernah berhenti. Jadi orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah berhenti berupaya untuk memurtadkan kamu umat Islam. Yarudunakum ini dari roda yarudu, memurtadkan. Ya. Mimba di imanikum kufaron, setelah kamu beriman menjadi kafir. Jelas kan? Hasadan min indi anfusihim, karena kebencian yang tertanam di dalam diri mereka. Lalu kemudian Allah pastikan lagi di dalam ayat 120-nya, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang dimaksud murtad itu adalah, nah ternyata murtad manawi ini. Lebihnya kepada murtad manawi karena sulit mereka untuk ya memindahkan agama orang Islam kepada agama mereka, sulit. Ya. Sulit. Ada tapi enggak banyak, sedikit lah yang bisa seperti itu ya. Nah maka yang mereka sasar adalah murtad nilai. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah, dan orang-orang Yahudi itu tidak pernah akan merasa ridho, senang. Nah jadi ini menariknya nih. Kalau Yahudi pakai lan, kalau Nasrani pakai la. Walan nasara. Bedanya kalau lan itu tidak pernah, mau sekarang besok selamanya nggak pernah. Jadi orang Yahudi itu nggak pernah ridho. Kalau la tidak, sekarang boleh tidak, besok bisa iya. Ya. Kalau la masih mungkin berubah, tapi kalau la enggak pernah berubah. Nah ternyata kalau kita lihat pada perkembangan berikutnya, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Nasrani jauh lebih banyak daripada kalangan Yahudi. Jadi mereka lebih, ibaratnya lebih ini aware untuk mendapatkan ya pencerahan lah. Ya kalau mereka mendapat hidayah itu gampang masuk Islam dibanding orang Yahudi. Nah ini mungkin rahasia kenapa Allah pakai lam
untuk Yahudi, pakailah untuk Nasrani. Tapi kebanyakan mereka itu ya berupaya untuk apa? Ya, untuk memurtadkan umat Islam dalam artian hatta tattabi'a millatahu. Enggak apa-apa deh dia enggak masuk agamanya, enggak apa-apa. Enggak masuk, enggak jadi orang Yahudi enggak apa-apa. Enggak jadi orang Kristiani enggak apa-apa. Yang penting mereka mengikuti perilaku millatahu itu. Budaya atau perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Nah makanya nanti kita akan masuk kepada pembahasan intinya di yang kedua itu yang mereka lakukan, peperangan yang mereka lakukan terhadap atau upaya mereka merontak usaha Islam itu nanti ada dua metode yang mereka lakukan. Ya. Nanti kita bahas salah satunya adalah tadi memerangi kaum muslimin itu bukan dengan fisik tapi dengan budayanya, budayanya yang diserang. Ya. Baik, ya ini yang pertama dan yang kedua Yahudi dan Nasrani. Nah kemudian yang ketiga al-musyrikun, orang-orang musyrik. Jadi orang kafir yang beragama, yang memegang agama, yang mengaku beragama tapi ya dia penyembah berhala. Ya dia bukan bagian daripada orang-orang yang pernah menerima kitab sebelumnya. Ini digolongkan al-musyrikun, ya. Hindu, Buddha, ya, Konghucu, terus apa lagi? Macam-macam lah, ya. Shinto dan seterusnya. Al-musyrikun. Ya. Ini ada dalam surah 5 ayat 82. Ya. Wala tajidanna asadan nasi, ya. Tidaklah kamu akan dapati orang-orang yang paling ya membenci, memusuhi umat Islam, ya, minal yahudi walladzina asyraku, kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Makanya coba di India kita lihat, ya, di Myanmar, ya kan, kasusnya umat Islam itu di hampir tiap hari masjidnya dibakar, dirubuhin, ya. Nah itu asyraku, ya. Nah kemudian yang ketiga al-ladiniyun. Al-ladiniyun, apa nih al-ladiniyun? Apa? Ateis, mulhid, orang-orang yang tidak percaya atau tidak mengakui itu Tuhan. Orang-orang kafir, ya, ininya sistem politiknya komunis, ideologinya ateis. Ya, ini hati-hati nih. Ateis ini memang muaranya adalah materialisme, ya, materialisme. Jadi mereka hanya percaya kepada hal-hal yang bisa dilihat dan diraba. Kalau enggak, mereka tidak meyakini bahwa itu ada. Dan ini ternyata itu sudah sejak lama ada orang-orang yang seperti ini. Al-Quran, ya, menyebutkannya semenjak zaman Nabi Musa itu sudah muncul. Jadi ketika Nabi Musa mendakwahi kaumnya Bani Israel, ya, mereka menjawab, "Qalu ya Musa, lan nu'minu laka hatta nara Allaha jahratan." Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Ya. Mereka menjawab, "Qalu ya Musa." Ini kurang ajarnya begitu, ya, Bani Israel. "Wahai Musa." Jadi sama nabinya enggak hormat. "Lan nu'mina laka." Pakai kata lan lagi di sini. "Kami tidak akan pernah beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu hatta narallaha jahratan, sampai engkau sanggup menghadirkan Allah di hadapan kami." Maksudnya apa? Sampai mereka bisa melihat Allah.
Bisa nggak kamu menghadirkan Allah sehingga kami bisa melihat Allah itu di hadapan kami? Ya, kalau kamu bisa, nah kami akan yakin bahwa benar Allah itu ada. Tapi kalau kamu nggak bisa menghadirkan, kamu bohong aja itu. Bullshit. Nah, gitu. Jadi sebenarnya paham ateis ini sudah ada sejak dulu. Kalau sekarang kan mayoritas ada di Cina dan Rusia, ya. Ini dalam bahasa Arabnya al-ladiniyun. Ya, orangnya disebut mulhid. Mulhid itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini juga keras permusuhannya terhadap Islam. Kita lihat di Cina bagaimana Uighur, ya. Itu sedemikian rupa ditindas, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari musuh-musuh Islam itu siapa kira-kira? Al-munafiqun, orang-orang munafik. Ya, jadi munafik masuk nih ke kelompok sini, termasuk a'da'ullah. Loh, kenapa? Karena memang perilaku mereka sama dengan orang-orang kafir. Mereka tidak suka terhadap Islam. Mereka anti terhadap Islam. Makanya Allah mengabadikan perilaku mereka di dalam surah At-Taubah ayat ke-69. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, itu kebalikan dari orang yang beriman. Kalau orang yang beriman apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau orang munafik sebaliknya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil. Mereka menyeru, mendorong orang, ya, mempropaganda orang untuk berbuat mungkar dan mencegah orang untuk berbuat. Siapa yang teriakannya paling kencang ketika ada orang ingin melaksanakan Islam dengan benar dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai radikal? Siapa, Pak? Siapa? Orang kafir, orang Islam? Hah? Yang galak, ya, terhadap umat Islam yang ingin benar-benar melaksanakan Islam, ya, yang mereka menyatakan dirinya sebagai saudaranya sesama muslim, yang menggeruduk pengajian, Pak, ya, membubarkan pengajian siapa? Orang Islam atau orang di luar Islam? Nah, ini, ya. Jadi al-munafiqun ini bahaya. Dia musang berbulu domba. Ngakunya Islam. Nah, persoalan munafik ini baru muncul di Madinah. Di Mekah enggak? Jadi ketika hijrah ke Madinah baru muncul orang-orang munafik itu, ya. Karena mereka gagal merealisasikan ambisinya untuk menjadi pemimpin di Madinah. Jadi alasannya alasan politis. Dulu ketika Nabi belum hijrah ke Yastrib, jadi sebelum Madinah dulu namanya Yastrib, itu ada tokoh yang sangat populer namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang dipromosikan untuk menjadi pemimpin di Madinah, kira-kira gitu. Nah, ketika Rasulullah hijrah, pamoritasnya terkalahkan oleh Rasulullah. Nah, dia merasa sakit hati karena ambisinya tidak. Nah, makanya dia melakukan intrik-intrik. Kalau ngelawan langsung nggak bisa, ya mau nggak mau dia pura-pura masuk Islam. Tapi dia, ya, mencederai Islam dari dalam. Di antaranya adalah yang paling menyita Nabi SAW itu, yang membuat Nabi merasa susah, ya, adalah fitnah mereka terhadap istrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang mereka fitnah berzina dengan
atau selingkuh dengan sahabat Nabi Sofyan. Ya, jadi kalau tuduhan-tuduhan berzina terhadap ulama, terhadap Habib Rizik, ya waktu itu misalnya, itu udah gak usah heran deh, karena Nabi saja berani difitnah oleh mereka. Apalah kita sekarang ini ya. Nah itu ya. Nah kemudian apa yang mereka upayakan untuk memurtadkan umat Islam? Ini banyak caranya ya. Saya persingkat saja. Yang pertama ya mereka melakukan ya upaya memurtadkan umat Islam itu memutarbalikkan fakta ya tentang kebatilan seolah-olah menjadi benar itu lewat al-i'lam. Al-i'lam ini pers ya. Jadi mereka menguasai pers ya, baik dalam konteks surat kabar maupun sekarang ini media online ya. Mereka buat berita-berita yang mendiskreditkan Islam, memutarbalikkan fakta ya. Ini banyak terjadi ya, di mana-mana Islam dituduh ya. Selalu saja yang menjadi tertuduh adalah Islam dan kaum muslimin ya. Yang terakhir ini yang paling santerkan, bujur-bujur itu menyudutkan orang-orang yang kayak kita ini ingin melaksanakan Islam dengan benar, itu dibilang kadal gurun ya. Betul apa betul? Nah ini ya. Nah itu mereka gunakan itu ya. Dan biasanya yang melakukan propaganda lewat ini Islam ini adalah pemerintah, karena pemerintah punya kekuasaan untuk mengendalikan pers ya. Dan kemudian yang kedua at-ta'lim, lewat pendidikan. Mereka bikin kurikulum yang menjauhkan umat Islam dari agamanya. Jadi semenjak kita merdeka sampai sekarang itu upaya itu sudah mulai dilakukan dengan hanya menyisakan pendidikan agama di pendidikan kurikulum pendidikan nasional kita cuma 2 jam seminggunya. Ya kan? Matematik berapa jam? Bahasa Inggris berapa jam? Itu pun sekarang sudah ya ini lagi ya, diserang lagi ya oleh pernyataan-pernyataan ya, supaya tidak lagi diajarkan pendidikan agama itu di sekolah ya, dialihkan ke rumah-rumah karena nggak efektif, cuma 2 jam. Salah satu yang terakhir menyatakan itu adalah Puan Maharani. Halo, miris nggak Pak? Jadi yang ngomong itu orang Islam apa orang di luar Islam? Ngakunya Islam ya. Kemudian yang ketiga al-matbu'at, lewat penerbitan. Mereka bikin buku-buku ya, cerita-cerita dan lain sebagainya yang meracuni pikiran umat Islam, khususnya generasi mudanya ya, lewat tulisan-tulisan pornografinya ya, lewat cerita-cerita fiksi ya, sehingga anak-anak kita itu sekarang ini ya umumnya lebih kenal kepada Batman, Superman, Spiderman dan lain sebagainya daripada ya pahlawan-pahlawannya di negeri ini. Apalagi kalau kita bicara Rasulullah dan para sahabat, mereka umumnya nggak kenal ya. Nah kemudian yang berikutnya apa? Nah, ini yang kemarin saya singgung nih ya, At-tarfihiyah itu hiburan itu bisa musik ya, bisa film,
ya, atau hal-hal lainnya, ya, fashion, ya, itu kita diserang, Pak, dari inilah yang kemudian para ulama hanya menyebutkan mereka sekarang ini tidak lagi menyerang kaum muslimin dengan ashabul askari, dengan pasukan militernya, enggak. Nah, jadi mereka di dalam memurtadkan umat Islam itu ada dua hal yang dilakukan, upaya yang mereka lakukan. Yang pertama lewat ashabul askari, lewat kekuatan militer. Ya, ini kalau mereka memiliki kemampuan yang kuat, yang dominan dibanding kaum muslimin, seperti yang terjadi di Palestina, seperti yang terjadi di Myanmar, seperti yang terjadi di India, seperti yang terjadi di Cina. Mereka melakukan kekuatan militer untuk menindas kaum muslimin agar kaum muslimin tidak berdaya terhadap agamanya. Nah, tapi sebagian besar yang dilakukan oleh mereka sekarang ini adalah upaya yang kedua, al-harbul hadori. Mereka menyerang kaum muslimin itu, ya, dengan sarana-sarana tadi. Yang diserangnya itu budayanya, perilakunya, agar budaya dan perilakunya itu tidak lagi sesuai dengan ajaran agamanya, ya. Nah, lewat musik, ya, misalnya, ya, sekarang kalau dibanding-bandingkan umat Islam yang senang dengerin musik, yang senang menyanyi, dibanding yang baca Quran dan mendengar Al-Quran, kira-kira lebih banyak mana? Ya, kalau di sini ada tasmi'ul Quran, ya, kalau pengurus muhajirin mengadakan katakanlah tasmi'ul Quran dalam skala yang besar, kira-kira yang datang apa? Dengan menghadirkan misalnya korik-korik internasional dari Madinah, dari mana gitu, yang baca Qurannya sangat, kita publikasi tuh, lihat media massa, ya, gratis lagi kan. Kira-kira yang datang gimana? Banyak kan? Tapi ketika ada konser dari Korea, dari apa namanya, kemarin tuh dari Inggris, ya, apa tuh namanya tuh, yang bandnya itu selalu mempromosikan LGBT, ya. Gold apa tuh kemarin? Coldplay. Nah, ketika mereka diundang ke sini, diadakan konser, bayarnya mahal lagi, betul? Sedikit atau banyak ya? Nah, itu jadi indikator. Yang kira-kira yang datang itu lebih banyak kaum muslimin yang agamanya Islam atau di luar Islam. Jadi bagaimana perilaku dan budaya kaum muslimin itu sekarang benar-benar sudah, ya, wala tabi'a milatahum di ayat 120 surah Al-Baqarah itu sudah terbukti sekarang, ya. Belum lagi dengan film-film porno, film-film yang merusak pikiran kaum muslimin, khususnya anak-anak kita, dengan film-film fiksi tadi, ya. Memang hebat, ya, siapa yang teknologinya luar biasa kan gitu. Tapi di balik itu adalah tadi ada upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Itulah yang disebut murtad tadi, ya, murtad maknawi. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, ariyadiyah, olahraga. Bukan olahraga dalam bentuk fisiknya olahraga, ya, tapi kemasan olahraganya. Jamaah rahimakumullah, pemain voli wanita dengan pemain voli pria lebih sopan mana pakaiannya? Lebih terbuka mana? Kenapa? Pernah nggak kita bertanya, why? Apa nggak bisa tuh dibikin pakai training perempuan main voli? Bisa nggak? Sampai menutup mata kakinya, bisa nggak? Tapi kenapa tidak? Ini ada green design yang mengatur. Ini
Skalanya dunia, Pak, nggak main-main. Pelari itu kalau maraton, coba lihat apa namanya, pelari sprinter. Ya, kalau lomba lari, coba perempuannya lihat. Pakaiannya kayak apa? Kita pernah bertanya, kenapa kok perempuannya disuruh pakai kayak gituan? Kenapa gak ditutup auratnya? Ini bukan masalah olahraganya, larinya baik kan? Baik, ya. Saya punya teman itu setiap hari, Pak, dia dosen UI, pasca sarjana UI, dokter masih muda ya, belum 30 tahun dia sudah jadi dokter. Itu setiap hari lari 10 km. Jadi kalau dia nggak lari, badannya sakit itu. 10 km. Larinya sehat ya? Dianjurkan nggak? Dianjurkan. Umur masalah, takdir nggak bisa kita melawan. Takdir kapan kita mati itu urusan Allah. Tapi sehat pilihan bukan? Pilihan. Kita mau sehat, apa mau sakit itu pilihan kita. Ya. Nah kalau kita mau sehat harus bagaimana? Ya, makan ya, harus olahraga dan seterusnya. Jadi olahraga itu dianjurkan dalam Islam, bahkan diwajibkan. Rasulullah nyuruh belajar berenang, menunggang kuda, memanah. Rasulullah kalau subuh itu ya, setelah beliau bersama dengan istrinya dari masjid, biasanya dia ke rumah salah satu istrinya, kemudian nanti umat-umat itu pada datang untuk bertanya kepada beliau, kurang lebih sampai jam 8. Habis jam 8 beliau berjalan, Pak. Ya. Untuk selain mungkin olahraga juga untuk ibaratnya itu turun ke bawah, memperhatikan ya kehidupan kaum muslimin di Madinah. Keliling itu minimal katanya bisa 5 kilo beliau berjalan setiap hari. Makanya beliau sehat. Nah, saya sekarang lagi upaya tiap hari itu saya jalan minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Ya. Al-harokah barokah. Bergeraklah kamu pasti berkah. Orang yang tidur terus di rumah itu gampang kena penyakit atau jauh dari penyakit? Harus bergerak. Jadi olahraganya sih oke, baik, nggak ada masalah. Cuman kemasannya, nah ini ya yang jadi masalah. Itu yang saya maksudkan ya. Yaitu dijauhkan. Kan harusnya kan kita menutup aurat ini dipromosikan untuk membuka aurat. Bahkan pada pertandingan olahraga tertentu, bagi yang menutup aurat itu nggak boleh ikut. Ya kan? Nah ini. Nah kemudian yang terakhir sebenarnya ada juga upaya lainnya, tapi saya batasi saja. Satu lagi yaitu al-muassasah. Mereka juga memurtadkan umat Islam lewat LSM. Mereka sasar umat Islam yang miskin, yang di bawah mereka datang ke desa-desa ya, membantu lewat yayasan ya. Dan tidak usah heran kalau kemudian di Cianjur itu ada satu desa yang sudah Kristen. Tidak usah heran di Jawa juga, di Jawa Tengah, di Jogja juga ada. Jadi mereka pakai ke gereja karena bahkan pakai jilbab, Pak. Pakai kebaya, pakai jilbab. Kirain orangnya jatuhnya ke gereja. Bisa. Apa yang mereka bawa tadi? Makanan. Karena mereka orang-orang yang miskin, yang kekurangan, ya. Jadi apa namanya kalau dalam bahasa ini ya? Sosialnya itu ya. Nah, sayangnya kaum muslimin kurang memperhatikan mereka, akhirnya mereka masuk. Ada seorang tukang beca di Salatiga, dia masuk Kristen. Sederhana saja. Tiap pagi dia dipakai oleh pendeta untuk mengantarkan ya dirinya, khususnya hari Sabtu dan Minggu, ke gereja.
dari rumahnya ke gereja. Pas sampai di gereja disambut tuh, yang sudah hadir dengan sangat ramah, dengan sangat santun, kemudian dikasih ini buat di rumah ya, sembako. Ini lama-lama terkotori pikirannya. Mereka bukan Islam, itu baik ya. Banyak tetangga saya yang Islam, padahal mereka tahu saya ini nasibnya kayak gimana. Banyak yang enggak nolong. Nah itu ya, inilah ya berbagai upaya yang mereka lakukan dalam konteks al-harbul hadori, ya, memerangi kaum muslimin ya secara budaya agar kaum muslimin itu murtad secara maknawi, jauh dari agamanya ya. Dia Islam tapi tidak menjalankan agama Islam. Dia tidak bangga terhadap agamanya. Nah inilah yang perlu kita waspadai ke depan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang mudah-mudahan kita berdoa agar kita dilindungi ya, saudara kita dilindungi dari makar-makar yang mereka lakukan, dan ini terus akan mereka lakukan sampai yaumul kiamah. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya dan di seluruh negeri dimanapun. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya propaganda, punya program ya untuk memurtadkan kaum muslimin, tapi Allah juga punya program ya untuk menyelamatkan kaum muslimin, dan program Allah lah yang paling baik ya. Jadi ketika kaum muslimin sudah tidak berdaya, itu biasanya Allah akan, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, terakhir ya, dulu di zaman Soeharto kita banyak yang malu baca Quran, bahkan belajar Quran maksudnya ya. Banyak anak-anak kita yang hampir jaranglah yang mau diajarkan untuk, karena memang belum ada juga waktu itu ya untuk belajar Al-Quran ya, dijauhkan dari Al-Quran. Tapi kemudian muncul ya Ki Haji Bahaudin, Ki Haji yang di Semarang ya, itu membuat metode belajar Al-Quran yang mudah dengan iqra'-nya. Kemudian muncul qiraatinya. Dulu disusupkan ya opini bahwa belajar Al-Quran itu susah ya, mendingan belajar matematik ya, gampang. Belajar Al-Quran itu gak berguna kalau matematik berguna. Nah ketika itu terjadi ya, tidak lagi ada kekuatan apapun yang bisa kita lakukan lewat propaganda media kita, karena kalah dengan media yang mereka miliki. Akhirnya muncullah itu tadi, Allah munculkan ya orang-orang yang menyelamatkan itu dengan metode iqra'-nya, qiraati-nya, kemudian berkembang dengan metode-metode lainnya. Dan sekarang kemudian bukan hanya pada sebatas membaca Qurannya, tapi juga langsung sudah meningkat kehafalan ya. Mulai tahun 80-an, awal 90 lah, mulai menjamur rumah-rumah Al-Quran. Ini adalah semua program Allah, iradah Allah, tidak ada yang menyangka ya, karena memang itu kan pasti terjadi dalam nubuah Rasul bahwa Islam akan kembali berkuasa sebelum kiamat nanti, dan itu akan dimenangkan oleh generasi-generasi yang ahlul Quran, yang kembali ya menjadikan Al-Quran sebagai panglima hidupnya. Dan ini akan snowballing. Jadi orang-orang yang mau menghafal Quran, anak-anak kita yang mau menghafal Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu nanti akan semakin banyak, Pak. Snowballing ya. Nanti pada saatnya 10-20 tahun yang akan datang, mereka dewasa, mereka lah nanti yang akan mencerahkan Islam dan kaum muslimin kembali. Insya Allah ya. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nggak apa-apa, Pak ya. Lewat sedikit ya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khalid Ustaz. Ini luar biasa materinya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz, panjang umur, sehat selalu, amin. Berkaitan dengan pemurtatan umat Islam, kalau kita lihat di rumah sakit Nasrani, ketika dia tidak sanggup membayar biaya operasi, terus akhirnya ditalangi dengan catatan dia harus murtad. Akhirnya muncul Muhammadiyah mendirikan banyak sekali rumah sakit umat Islam, ya. Bahkan NU sendiri sudah mendirikan rumah sakit Islam. Dalam dunia pendidikan juga sama, lembaga-lembaga Islam juga sudah mendirikan banyak sekolah Islam, ya. Cuman saya mau mengkritisi bagian ekonomi tadi yang Ustaz bilang bahwa umat Islam banyak yang murtad karena ekonomi, kemiskinan dan segala macam. Nah, ini kontribusi umat Islam yang terbanyak di Indonesia ini mayoritas, ya, tapi secara ekonomi lemah kan? Padahal ekonomi Islam kalau mau dijalankan, zakatnya, infaknya, malnya segala macam itu luar biasa dananya kan? Bisa memberantas kemiskinan, ya. Tapi kenapa umat Islam kok tetap di level terbawah gitu? Kalau kita lihat 10 orang kaya di Indonesia ini semuanya rata-rata Chinese non Muslim gitu. Umat Islamnya kemana gitu kan? Terus kontribusi umat Islam juga terhadap ekonomi itu lemah. Bahkan ada yang pernah riset dan ini datanya valid. Setelah diteliti sekalinya umat Islam itu banyak mikir cicilan kan? Cicilan? Iya, jadi root cost-nya di situ. Dia nggak kontribusi ke sedekahnya kurang, infaknya kurang karena dia mikir cicilannya pusing, apalagi mau memberikan ke orang lain. Nah, yang jadi masalah ini kan cicilan biasanya ada ribanya kan? Nah, itu jarang sekali di forum-forum masjid, ceramah Jumat segala macam yang membeberkan masalah cicilan utang, tabiat berutang dan riba ini kan? Nah, itu yang jadi masalah. Padahal di Al-Quran sendiri kan udah jelas ini termasuk dosa besar. Nah, ini mohon informasinya kan, gimana umat Islam ini bisa bangkit secara ekonomi kan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang masalah besar juga yang kita hadapi, yaitu masalah ekonomi, ya, kelemahan umat Islam. Dan ini juga memang sengaja ada semacam social engineering, ya, rekayasa sosial yang membuat, yang memang sengaja umat Islam itu dibuat miskin, ya, agar umat Islam itu terlemahkan. Ini bagian dari juga Ghazul Fikri tadi, ya, atau serangan yang sengaja dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, ya. Ya, memang itu realita, ya. Mungkin berbeda dengan kasus di masa Rasulullah dan para sahabat, di mana orang-orang kaya itu dari kaum muslimin, ya. Jadi 10 orang terkaya dan bahkan dijamin masuk surga itu adalah, ya, sebagian besarnya orang-orang kaya waktu itu, ya, yang menguasai perekonomian di Jazirah Arab, ya. Mereka menjadi pedagang-pedagang yang besar, ya. Nah, kemudian terkait dengan kondisi kita, memang yang terjadi sebaliknya. Ini kalau kita tanya memang panjang jawabannya, kenapa, ya, dan seterusnya, bisa kok sampai terjadi seperti ini, ya. Kenapa bank kok lebih suka memberikan kreditnya kepada, ya, mereka-mereka yang di luar Islam, ya, khususnya yang matanya sipit.
dengan perusahaan-perusahaan besarnya. UMKM kita itu 96%, atau bahkan ada yang bilang 98%. Pengusaha besar kita ya sisanya cuma sekitar itu 2-4%. Tapi kredit bank kepada UMKM itu tidak lebih dari 15%. Jadi itu kita bisa bayangkan bagaimana UMKM bisa siapa yang mengatur polisi ini? Politik keuangan yang seperti ini, ya kan? Jadi sebenarnya walau alam ya, kalau saya sih mungkin sebenarnya bullshit tuh. Ya, kalau pemerintah ngomong mau majukan UMKM, karena realitanya seperti itu. Jadi uang di bank itu lebih mayoritas dibiayakan kepada pengusaha-pengusaha besar yang mereka sudah, kalau ada properti pengembang membuka satu lahan, itu mereka menggunakan uang bank ya, karena entah itu Ciputra, Podomoro dan lain sebagainya ya, itu uang bank yang dipakai, bukan uang pribadi. Jadi kalau face to face memang kita agak susah, kayaknya nggak logis, di luar logika kita bisa bersaing dan kemudian kita bisa leading dari mereka saat ini. Sulit ya. Hanya makar Allah lah, hanya iroda Allah lah yang akan ini menyelamatkan kita ya. Jadi saat ini memang kondisinya sangat sulit. Nah mungkin saya hanya ingin menggarisbawahi satu saja terkait tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman ya. Setidak-tidaknya bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di lingkungan terdekat kita, yang memang mereka membutuhkan perhatian dan bantuan dari kita ya. Jangan sampai mereka dibantu oleh ya orang-orang yang akan memurtadkan mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ada debatable tentang zakat. Kita kan zakat 2,5% ya. Jadi ada ulama menyatakan kalau selamanya zakat kita 2,5%, nggak akan bisa mengentaskan kemiskinan umat. Nah, berapa harusnya? Ada yang berpendapat 20%, 1/5. Ya, ini diambil dari surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulillah anfalu lillahi wa rasul. Ya, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Maka kemudian Allah menjawab bahwa harta itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Nah kemudian Rasulullah memberlakukan 1/5, 20% dari harta itu untuk beliau, 4,5% dan 4/5% itu untuk kaum, dibagi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang ikut berperang. Nah dari kondisi ini Rasul itu kan memberikan substansinya adalah simbol dari agama kita kan gitu. Praktek agama kita ini kan beliau yang menjadi panutan ya. Jadi harusnya nanti 1/5 itu 20% untuk agama itu ya. Nah baru kita bisa bicara tentang pengentasan kemiskinan. Nah saya tidak masuk ke perdebatan itu, cuma saya melihat begini, di zaman Rasulullah mungkin zakatnya katakanlah 2,5%, sama dengan kita. Tetapi infak dan sedekah para sahabat itu jauh lebih besar daripada zakatnya.
Kalau kita berpatokan kepada yang 2,5%. Makanya kan ada kemudian cerita atau kisah yang sampai kepada kita, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ada? Umar menginfakkan 50% hartanya. Utsman menginfakkan sepertiga hartanya. Sepertiga harta Utsman dengan setengah harta Umar itu sama. Kalau dikalkulasikan hampir-hampir sama. Ya, karena memang Utsman ini secara ini materi lebih ini kaya lebih besar daripada Umar bin Khattab. Jadi Abdurrahman bin Auf bahkan luar biasa, di luar logika juga nih. Ya, ketika beliau datang dari dari Syam membawa kafilah perdagangannya, ya, ada yang menyatakan kurang lebih 100 ekor unta, ada yang menyatakan 300 ekor unta syarat dengan muatannya, ya, bisa dibayangkan itu kayak gimana, ya. Jadi ketika masuk ke kota Madinah itu mengagetkan. Ini kira-kira dikiranya ada pasukan yang akan menyerang Madinah. Akhirnya keluar penduduk Madinah keluar, termasuk istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika diketahui kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan ke orang yang di dekatnya, aku mendengar Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Ya, Rasulullah menyatakan kepadaku, ya, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Akhirnya terdengarlah informasi ini ke Abdurrahman bin Auf. Dia cepat-cepat menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya, benar kan Rasulullah menyatakan seperti itu kepada, ya, ibunda Aisyah? Benar. Saya mendengarnya langsung. Sampaikan kepada beliau, saya tidak mau masuk surga dengan cara merangkak. Kalau memang karena harta saya ini yang menyebabkannya, hari ini juga saya infakkan seluruh perniagaan saya dari Yaman untuk fi sabilillah. Dia tidak mengambil sedikit pun. Kira-kira gimana? Nah, kalau kita punya 300 kontainer gitu, tapi sejarahnya Abdurrahman bin Auf gak pernah miskin, tetap aja hartanya nggak berkurang. Nah, itulah kekuatan sedekah, ya. Nah, jadi seperti itu. Wajar kalau kemudian, ya, negara surplus, Pak. APBN-nya surplus. Sehingga inilah yang kemudian bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya. Pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, dicatat dalam sejarah tidak lagi ada yang miskin saat itu, ya. Mereka tidak lagi mau menerima zakat pemberian bansos dari pemerintah karena merasa sudah. Jadi digambarkan paling miskin, ya, penduduk paling miskin, orang paling miskin saat itu dia punya rumah, ya. Dia punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu. Itu paling miskin. Karena nggak ada yang mau menerima, akhirnya Umar menyuruh pegawainya untuk memaklumatkan, mengumumkan, ya, untuk membayar hutang-hutang warganya yang masih berhutang. Ya, siapa yang masih berhutang di antara kalian, datanglah ke, ya, pemerintah yang akan membayar hutang-hutang kalian. Ya, ternyata cuma 1-2 saja. Akhirnya disuruh lagi diumumkan. Sekarang umumkan kepada anak-anak muda yang belum menikah, ya, supaya segera menikah. Pemerintah yang akan membayar kebutuhan pernikahan mereka dan sekaligus, ya, biaya pasca menikah, termasuk, ya, rumah dan lainnya disiapkan oleh pemerintah. Ada yang begitu nggak sekarang? Dan itu sejarah yang tidak bisa dihilangkan.
Jadi bagaimana sistem ekonomi Islam itu, penataan ekonomi Islam itu bisa mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, sistem ekonomi kapitalisme dan materialisme yang sekarang sedang ini oleh dunia, sampai sekarang ini kita lihat termasuk di Amerika deh sebagai kampionnya, banyak yang miskin, yang kaya cuma segelintir orang saja, yaitu pemilik modal. Tapi itulah yang kemudian sekarang ini dipropagandakan kan di seluruh dunia. Sampai komunis Cina pun sekarang menerapkan sistem kapitalismenya di dalam. Harusnya kan komunis itu kan sosialisme, ekonomi sosialis yang diterapkan. Sekarang di Cina enggak, dia campur, dia mix, ya. Nah, makanya ini yang kemudian biasanya yang materialis itu sangat berkaitan dengan ribawi tadi ya, membuat masyarakatnya tergantung untuk tadi mencicil. Dia sebenarnya kan nggak sanggup. Jadi mencicil itu kenapa? Sebenarnya dia nggak sanggup membeli cash, tapi dipaksa untuk membeli. Siapa yang memaksa? Kondisi. Memang kondisinya dibuat seperti itu. Inilah yang pernah juga saya sampaikan, ya, bahwa kita ini terjebak oleh gaya hidup. Orang-orang menengah ke atasnya, termasuk pejabatnya, itu terjebak kepada gaya hidup yang borjuis. Ya, semakin meningkat status jabatannya, maka status sosialnya juga meningkat. Ya, standar hidupnya meningkat. Tadinya rumahnya cuma 2 kamarnya, ya, yang biasa-biasa aja, beli rumah yang tadinya mobilnya cuma Avanza, beli Alfa, ya. Sekarang sudah merasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia dituntut untuk bisa menutupi biaya hidup yang besar itu. Ketika gajinya tidak mencukupi, apa yang dilakukan? Korupsi. Jadi kenapa korupsi tidak bisa diberantas sampai saat ini? Karena gaya hidup pejabat kita, kalangan menengah ke atas kita itu seperti itu, borju. Mentang-mentang status sosialnya naik, standar hidupnya juga. Nah, yang miskin yang menengah ke bawah dipaksa untuk mengikuti gaya hidup itu. Akhirnya apa yang terjadi? Utang. Karena kalau dia nggak punya handphone, nggak punya motor, sekarang ini dianggap betul nggak? Akhirnya dia terjebak dalam. Sudah berapa orang yang bunuh diri karena pinjol? Ya. Nah, ini memang kondisi-kondisi yang sangat rumit untuk diselesaikan. Ya, kita berharap kepada Allah. Tentu nanti pada saatnya insya Allah mungkin tidak bisa setahun 2 tahun, ya. Kita harapkan nanti di anak-anak kita, generasi yang kesekian yang dia sudah lebih menghatamkan Quran, yang mengamalkan Quran dalam hidupnya, mereka bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk merubah tata kelola, ya, tatanan kehidupan sekarang ini dalam bermasyarakat dan berbangsa dengan Al-Quran, ya. Kembali, ya, ekonomi itu ditata dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjamin keadilan bagi seluruh, ya. Di dalam surah Al-Asr Allah menyatakan mengamanatkan kepada pemerintah, sebenarnya kepada penguasa, ya, supaya harta negara itu tidak dikuasai oleh segelintir manusia saja, ya. Agniya minkum, ya. Hanya untuk kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja. Ya, tapi harus disebar seharusnya supaya masyarakat juga merasakan kehidupan yang, ya. Nah, ini insya Allah nanti pada saatnya akan terjadi. Kita yakin, ya, kapan itu rahasianya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting sekarang kalau bisa secara pribadi kita mengurangi konsumsi utang. Ya, kita beli barang kalau kita memang punya uang cash aja lah langsung. Ya, kalau belum punya ya tahan aja, sabar aja deh. Ya, sabar aja. Ya.
Kalau kita nggak berhutang, insya Allah bank itu akan. Coba bisa nggak kita nggak hutang? Ya, kita mau habis gimana Pak Ustadz, mau makan lamunya nggak ada. Kasihan anak-anak. Saya pernah makan cuma pakai garam doang, nggak apa-apa. Cuma pakai kecap ibaratnya. Mau beli susu buat anak nggak ada, ya sudah air putih saja. Kebetulan masih ada sisa gula, ya kita kasih gula. Saya cuma ngomong, ya Allah, mudah-mudahan ketika diminum oleh anak ini sama seperti susu. Nggak perlu hutang-hutang, ya. Apalagi buat beli motor, apalagi buat beli handphone dan seterusnya. Kita nggak akan mati kalau nggak punya motor. Kita nggak akan mati kalau nggak punya handphone, betul nggak? Nah, jadi kurangilah konsumsi berhutang, ya. Karena apalagi kalau sampai kita mati hutangnya nggak kebayar, waduh, itu bahaya di akhirat nanti, ya. Gitu kira-kira, ya, mungkin, ya. Jadi saya nggak bisa jawab secara ini, paling nggak itu aja. Mari kita awali dari diri kita. Kalau kita punya harta yang banyak, ayo lebihkanlah zakat kita. Mungkin zakatnya 2,5%, tapi perbanyaklah dengan infak dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, ya. Mungkin cukup, ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbana ya Karim. Lakal hamdu ya Allah ya Ma'bud. Lakal hamdu ya Allah Rabbana bil iman. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana bil Islam. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana bil Quran. Lakal hamdu kama yang bagi di jalalil karim mu'ajim sultan. Allahumma inna baru naharik wa ibaru lailik wa salatu du'atik. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa li walidayna wa hamna wa rahmana kama rabbayana shighara. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik wa sikillahu marabitataha wa anjim muddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha birrika alladhi la yakhlu wa saraf suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaih wa ahyiha bi marifatik wa ahyiha bi marifatik wa minha ala sadati fi sabilik wa minha ala shahadati fi sabilik. Allahumma innaka liman maula wa liman nasir. Allahumma amin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.